Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fajrina Kusuma Handayani dengan nomor induk mahasiswa 2101421065 dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Rombel 1, Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Semarang. Formalisme lahir di Rusia sebagai suatu reaksi terhadap aliran positifisme abad ke-19 yang memperhatikan keterangan biografis. Selain sebagai reaksi terhadap aliran positifisme, Ehrlich tahun 1980 halaman 256, kelahiran aliran formalisme juga beriringan dengan berkembangnya kecenderungan penolakan terhadap pendekatan tradisional yang selalu memberikan perhatian terhadap hubungan karya sastra dengan disiplin sejarah, psikologi, dan sosiologi. Selain itu, aliran formalisme Rusia juga didorong oleh adanya kecenderungan pergeseran paradigma dalam ilmu humaniora dari paradigma diakronis ke paradigma sinkronis. Holub tahun 2004 halaman 325. Aliran formalisme ini menentang kecenderungan di Rusia untuk meneliti sastra sebagai ungkapan pandangan hidup atau iklim perasaan dalam masyarakat. Tokoh-tokoh utama aliran ini adalah Shklovsky, Tinzhanov, dan Jacobson. Walaupun pada akhirnya di kemudian hari Tinzhanov berubah pikiran. Hal yang menarik dari aliran ini adalah bahwa mereka bukanlah kelompok yang homogen dan kompak. Pandangan-pandangan mereka berbeda-beda satu sama lainnya. Mereka menekankan bahwa suatu ilmu yang hidup tidak dapat diikat pada sejumlah kebenaran. Mereka tidak ingin menyusun secara a priori beberapa teori yang berlaku umum, melainkan berdasarkan sejumlah analisis pada beberapa prinsip yang berlaku sementara saja. Kaum formalis Rusia ini dipandang sebagai peletak dasar bagi ilmu sastra modern. Baru pada tahun 1960-an, karya mereka disebarluaskan ke dunia barat. Sebelumnya, pandangan mereka diolah oleh kaum strukturalis Ceko. Dalam konteks sastra, kaum formalis Rusia membagi wilayah studi sastra ke dalam 3 bagian, yaitu stilistika, komposisi, dan tematik. Yang menjadi pusat perhatian dalam pandangan kaum formalis mengenai sastra ialah pengertian pengasingan atau making strange atau juga disebut dengan defamiliarization. Orang yang memperkenalkan istilah ini ialah Shklovsky. Ia berpendapat bahwa sastra sama seperti seni-seni lainnya, mempunyai kemampuan untuk memperlihatkan kenyataan dengan suatu cara baru, sehingga sifat otomatik dalam pengamatan dan pencerapan kita didobrak. Shklovsky memakai istilah pengasingan bila sebuah karya sastra memiliki gaya bahasa yang menonjol atau menyimpang dari yang biasa, atau menggunakan teknik bercerita yang baru. Selain itu, para formalis memperkenalkan beberapa pengertian untuk analisis teks cerita, yakni motif sebagai kesatuan naratif terkecil dalam peristiwa yang diceritakan, fabula atau fable sebagai rangkaian motif dalam urutan cerita atau tataran peristiwa, dan syuzet sebagai penyusunan artistik motif-motif tersebut atau tataran penceritaan. Tujuan pokok formalisme adalah studi ilmiah tentang sastra yang meneliti unsur-unsur kesusastraan, puitika, asosiasi, oposisi, dan sebagainya. Metode yang digunakan, baik dalam kebiasaan formalisme maupun sesudah menjadi strukturalisme adalah metode formal. Metode formal tidak merusak teks ataupun mereduksi, melainkan merekonstruksi dengan cara memaksimalkan konsep fungsi sehingga menjadi teks sebagai satu kesatuan yang terorganisir. Konsep dasar aliran formalisme Rusia menitikberatkan pada pandangan bahwa karya sastra mempunyai bahasa yang khas. Begitupun aliran ini hanya menyentuh pada kajian intrinsik karya sastra. Sebab, menurutnya karya sastra tidak bisa dihubungkan dengan ilmu-ilmu yang lain dan tetap fokus pada otonomisasi tanda sebuah teks. TU tahun 1988 halaman 130. Teori mengenai plot atau alur merupakan gagasan yang cukup penting yang dikedepankan oleh kaum formalis Rusia. Mereka menekankan bahwa hanya alur atau syuzet yang sungguh-sungguh bersifat kesusastraan, sedangkan cerita atau fabula hanyalah bahan mentah yang menanti pengolahan tangan penulis. Lebih jauh dijelaskan bahwa alur dalam sebuah novel bukan hanya susunan peristiwa cerita, melainkan juga semua sarana yang dipergunakan untuk menyela dan menunda penceritaan.
Digradasi-digradasi, permainan-permainan tipografi, pemindahan bagian buka, serta deskripsi-deskripsi yang diperluas, semuanya merupakan sarana yang ditujukan untuk menarik perhatian kita terhadap novel. Bagi kaum formalis Rusia, cerita hanyalah bahan untuk memformulasikan plot, sementara plot itu sendiri menempati posisinya sebagai struktur. Pada perkembangannya, bahan untuk memformulasikan cerita disebut dengan fabula dan alur cerita disebut dengan syuzet. Artikel yang dianalisis ditulis oleh Dian Kristianti pada November 2017 dengan judul artikel Novel Ayah karya Andrea Hirata dalam Perspektif Formalisme Rusia dalam Jurnal Alaya Sastra volume 13 nomor 2 halaman 183 sampai 191. Analisis artikel ini terdiri dari latar belakang, teori yang digunakan, bagian yang dianalisis, dan hasil. Bagian yang dianalisis dan hasil dibagi menjadi dua, yaitu kajian alur novel ayah dan kajian bahasa novel ayah. Kajian alur novel ayah dibagi lagi menjadi 4, yaitu paparan, konflik, leraian, dan selesaian. Yang pertama adalah latar belakang. Karya sastra merupakan sarana untuk menuangkan segala imajinasi pengarang dalam bentuk lisan maupun tulisan. Selain sebagai bentuk penuangan imajinasi, karya sastra dapat digunakan oleh pengarang untuk memengaruhi pikiran dan perasaan pembacanya. Gagasan-gagasan pengarang tentang suatu hal yang dituangkan dalam sebuah karya sastra dapat pula memengaruhi cara pandang pembaca terhadap hal tersebut. Namun, pada dasarnya lahirnya sebuah karya sastra ditujukan agar dapat dinikmati oleh pembaca. Untuk dapat menikmati suatu karya sastra secara sungguh-sungguh dan baik, diperlukan pengetahuan tentang bahasa. Karya sastra adalah seni yang di dalamnya terdapat banyak unsur kemanusiaan. Novel merupakan salah satu bentuk karya sastra yang menceritakan tentang manusia dan kompleksitas kehidupannya. Dalam novel terkandung konflik. Konflik dalam novel mencerminkan realita dalam masyarakat. Konflik tersebut saling terkait sehingga membentuk sebuah alur. Ayah merupakan novel karya Andrea Hirata yang diterbitkan pertama kali tahun 2015. Novel Ayah menceritakan tentang dua tokoh sentral, yaitu Amiru dan Sabari. Novel ini memiliki alur yang unik karena berbeda dengan alur novel pada umumnya. Novel ini seakan-akan menceritakan dua hal yang berbeda, padahal sebenarnya saling terkait. Dua hal yang berbeda tersebut yaitu Amiru adalah seorang anak berusia 11 tahun yang hidup bersama ibunya yang sakit-sakitan, ayahnya, dan dua orang adiknya. Sedangkan Sabari diceritakan dalam rentang waktu yang cukup panjang, dimulai ketika Sabari masih SMP hingga menikah dengan Marlena dan memiliki anak bernama Zoro. Sebenarnya, dua hal ini saling terkait. Zoro, anak yang selama ini dirawat Sabari, dibawa pergi oleh Marlena ketika usia 3 tahun. Sabari yang ditinggalkan Zoro menjadi linglung dan hampir gila. Melihat keadaan ini, sahabat dari Sabari berinisiatif untuk mencari Marlena dan Zoro. Kemudian pada suatu hari, Zoro keberadaannya ditemukan, dan Zoro telah berganti nama menjadi Amiru. Selain itu, sebagaimana karya Andrea Hirata lainnya, novel ini juga memiliki gaya bahasa yang khas. Yang kedua, ada analisis teori yang digunakan. Penulis membahas alur dan gaya bahasa dalam novel Ayah dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Tujuannya ialah untuk melukiskan fakta dan karakteristik objek penelitian secara jelas dan sistematis. Untuk mengkaji novel tersebut, penulis menggunakan teori formalisme Rusia yang menitik beratkan kajian pada alur atau fabula dan syuzet dan kekhasan unsur-unsur kesusastraan sebuah karya sastra. Metode formal tidak merusak teks ataupun mereduksi, melainkan merekonstruksi dengan cara memaksimalkan konsep fungsi sehingga menjadikan teks sebagai satu kesatuan yang terorganisir. Konsep dasar aliran formalisme Rusia menitik beratkan pada pandangan bahwa karya sastra mempunyai bahasa yang khas. Begitupun aliran ini hanya menyentuh pada kajian intrinsik karya sastra. Teori mengenai plot atau alur merupakan sebagai gagasan yang cukup penting yang dikedepankan oleh kaum formalis Rusia. Mereka menekankan bahwa hanya alur atau syuzet yang sungguh-sungguh bersifat kesusastraan, sedangkan cerita atau fabula hanyalah bahan mentah yang menanti pengolahan tangan penulis.
Lebih jauh dijelaskan bahwa alur dalam sebuah novel bukan hanya susunan peristiwa cerita, melainkan juga semua sarana yang dipergunakan untuk menyela dan menunda penceritaan. Bagi kaum formalis Rusia, cerita hanyalah bahan untuk memformulasikan plot, sementara plot itu sendiri menempati posisinya sebagai struktur. Pada perkembangannya, bahan untuk memformulasikan cerita disebut dengan fabula, dan alur cerita disebut dengan syuzet. Kemudian, bagian yang dianalisis dan hasil. Kajian alur novel ayah. Kejadian-kejadian yang terjadi di kalangan masyarakat Belitung pada tahun 1990-an merupakan fabula dalam novel ayah. Fabula ini kemudian diolah menjadi syuzet yang sangat menarik dan unik sehingga berbeda dengan novel yang lain. Alur pada novel itu unik karena tidak konvensional dan beralur mundur. Ketika membaca novel tersebut, pembaca akan memperoleh kesan bahwa tokoh Amiru dan Sabari sama sekali tidak memiliki hubungan. Kedua tokoh tersebut diceritakan dalam kisah dan latar yang berbeda, serta bergantian. Apalagi latar waktu cerita tersebut tidak ditampilkan secara eksplisit sehingga orang mengira bahwa Amiru dan Sabari hidup pada era yang sama. Pengait cerita di antara mereka hanyalah Marlena. Hal menarik lainnya adalah ketika pengarang menceritakan kehidupan tokoh-tokohnya, pada awalnya pengarang menggunakan sudut pandang orang ketiga serba tahu. Selanjutnya pada akhir cerita pengarang memasukkan dirinya sebagai tokoh aku. Pengarang juga menuliskan bahwa kisah itu memang benar-benar terjadi dan makam tokohnya pun benar ada. Hal ini seakan mengaburkan batas antara syuzet dan fabula. Disinilah letak kepiawaian Hirata dalam mengolah alur sehingga menjadikan novel ini berbeda dari novel-novel yang lain. Berdasarkan hasil kajian, ditemukan bahwa struktur alur novel ini lengkap, mulai dari paparan, konflik, klimaks, larayan, hingga selesaian. Tentu saja, bagian yang paling banyak diceritakan adalah konflik. Kajian alur novel ayah bagian paparan. Pada bagian ini diperkenalkan Sabari yang tengah kesepian, sedih, dan merasa merana karena rindu pada Marleni kucing mereka, dan Zoro. Hal itu tampak pada bagian pertama yang berjudul Purnama ke-12. Setelah itu, pada bab berikutnya diceritakan tentang Amiru, seorang anak kecil berusia 10 tahun, anak dari Amirza yang sangat menyukai siaran radio. Kajian alur novel ayah bagian konflik. Konflik dimulai ketika secara kilas balik diceritakan tentang Sabari yang jatuh cinta kepada Marlena. Konflik diceritakan secara berkesinambungan dengan konflik-konflik lainnya, misalnya cintanya yang ditolak Marlena, dan sebagainya. Konflik dalam kehidupan Sabari tersebut diceritakan secara bergantian dengan konflik dalam kehidupan Zoro, misalnya tentang radio ayahnya yang terpaksa digadaikan karena membutuhkan biaya pengobatan ibunya, dan bagaimana ia berusaha dengan segala cara untuk menebus benda tersebut. Kajian alur novel ayah bagian larayan. Larayan pada cerita ini mengisahkan tentang kehidupan Sabari dan Zoro setelah mereka bertemu. Dalam bagian ini dikisahkan pula bahwa mereka berdua hidup bahagia dan saling menyayangi. Terakhir, kajian alur novel ayah bagian selesaian. Bagian selesaian menceritakan kehidupan tokoh Sabari dan Marlena di akhir hayat mereka. Selain itu, juga menceritakan kehidupan Ukun dan Tamat, kedua sahabat Sabari yang gigih mencari Zoro dan Marlena. Tentang John Pijarelli, adik-adik tiri Amiru, bahkan tentang orang Australia yang menemukan surat Sabari juga diceritakan pada bagian terakhir novel ini. Menariknya, meskipun selama hidupnya Marlena menolak cinta Sabari, ketika meninggal, Marlena meminta Amiru untuk memakamkannya di samping makam Sabari dan menuliskan kata-kata Purnama ke-12 di batu nisannya. Secara keseluruhan, alur novel ini bagus dan menarik, namun ada beberapa bagian alur yang terkesan dipaksakan dan tidak terkait dengan cerita. Selanjutnya, kajian bahasa novel ayah. Dalam novel ayah, Andrea Hirata menggunakan ungkapan-ungkapan yang khas. Ciri kebahasaan yang paling dominan dalam novel ini adalah penggunaan majas seperti metafora, personifikasi, perumpamaan, dan hiperbola. Beberapa diksi yang kurang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia juga dimunculkan oleh pengarang. Meskipun demikian, pilihan kata ini justru menambah kekuatan dan keindahan bahasa dalam novel ini. Selain itu, pengarang juga banyak menggunakan paparan yang sangat panjang untuk menggambarkan hal yang sederhana dan sebenarnya dapat dilakukan dalam satu kalimat saja.
Selain majas, dalam novel Ayah juga terdapat ungkapan dan peribahasa. Semua gaya bahasa tersebut mendukung penyampaian cerita sehingga lebih menarik. Apalagi dalam kalimat yang panjang-panjang juga terselip humor. Namun, narasi-narasi panjang kerap kali menjemukan karena pembaca sulit menemukan esensi cerita tersebut. Meskipun begitu, secara keseluruhan gaya bahasa yang digunakan Andrea Hirata dalam novel ini menarik dan unik, sehingga memiliki nilai lebih dibandingkan dengan novel-novel yang lain. Sekian presentasi materi tentang teori formalisme Rusia dari saya. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.